Inilah sebabnya mengapa obat berat pun tidak memberikan banyak harapan kepada Qin Yichen. Meskipun Qin Yichen mampu membuat senyawa dan, yang dilihatnya tidak lebih dari 2 ramuan obat, dan nilainya terlalu rendah. Ramuan ini memang memiliki pasar yang besar dan akan dicari oleh 10.000 orang. Namun, eliksir muda yang telah disiapkan, eliksir yang disempurnakan pasti jauh lebih unggul dari kombinasi kedua efek ini. Dan, apalagi, kelangkaannya mungkin 2 emas. Meskipun senyawa dan memiliki karakteristik 10.000 famili yang sulit dibandingkan, pada konferensi Farmakope, itu adalah hasil komprehensif setelah obat dan disempurnakan. Bahkan Yao Zong berpikir bahwa penonton lain tidak terlalu optimis tentang Qin Yichen. Lagi pula, warisan keluarga obat ada di sana, dan tidak ada ras yang memenuhi syarat untuk mereka dalam perjalanan ke Alchemy Dao. Orang-orang ini semua sudah siap. Qin Yichen melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang narkoba muda di peron batu itu penuh percaya diri di antara masing-masing dan semua orang. Di antara 20 orang ini, bersama dia, ada 6 orang asing. Namun melihat ekspresi teks medis dan yang lainnya, sepertinya mereka sudah memegang teguh peringkat sebelumnya. Semua orang ingin memahami aturan babak ini. Di atas platform, Yao Zong melihat ke sekeliling platform batu di sekitarnya, dan suara samar bergema di alun-alun. Putaran terakhir konferensi Farmakope ini, mulailah. Saat kata-kata Yao Zong berakhir, kotak bisikan asli tiba-tiba menjadi sunyi. Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke 20 kontestan di alun-alun, menunggu penampilan mereka yang luar biasa. Saat kata-kata Yao Zong berakhir, dari sisi platform tinggi, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang membawa kuali raksasa. Ketika saya melihat kuali raksasa itu, terdengar suara dingin di seluruh alun-alun besar. Pada saat yang sama, senyuman pahit muncul di wajah para kontestan ras asing. Tripod api hitam setinggi 3 kaki, itu tungku pil yang biasa dilakukan apoteker. Ternyata sangat bagus. Lihatlah tripod 100 refinements itu, yang merupakan karya kebanggaan Dwarf Race Master. Ya Tuhan, aku bisa melihat kuali obat legendaris ini. Itu sangat disayangkan. Saat kuali obat besar diletakkan di atas platform batu oleh pembangkit tenaga listrik, suara keheranan terdengar di atas alun-alun. Orang-orang dari klan obat tidak hanya memiliki bakat bawaan, tetapi juga memiliki warisan yang hampir tidak dapat dicapai oleh ras lain di atas resep obat dan tungku pil. Dengan tungku pil yang bagus, untuk pil Refining Master, dia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan rohnya, tetapi dia bahkan dapat membiarkannya bermain secara luar biasa, menyempurnakan ramuan berkualitas lebih tinggi. Nah, bukankah orang itu mewakili keluarga tetua Yao Zong? Mengapa tidak ada tungku pil yang menentang surga? Yao Zong hanya melayani sebagai penatua selama beberapa dekade, dan dia tidak memberikan banyak kontribusi untuk keluarga narkoba. Dia bahkan menolak untuk menarik ras puncak. Tungku pil bagus apa yang bisa dia miliki? Ya, jika tidak ada tungku pil yang lebih baik, maka dia ingin masuk 5 besar dan itu benar-benar angan-angan. Segera, beberapa orang yang bermata tajam menemukan tungku pil kelas atas Qin Yichen, tidak sama sekali, seolah-olah dia telah dilupakan. Batuk-batuk, obatnya berat, atau haruskah aku meminjam tungku pil? Jika Yao mau merasakan rasa malu Qin Yichen, dia terbatuk dan berkata kepada Yao Zong. Dia juga tahu bahwa Yao Zong adalah orang yang terobsesi dengan pengembangan eliksir. Meskipun dia telah menjadi penatua, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan 10 keluarga besar ini. Ada pekerjaan. Mendengar ini, wajah Yao Zong sedikit malu, memaksakan senyum dan berkata. Ketika Yao Mao hendak membuatnya mengambil tungku pilnya di Federasi Master Pemurnian Pil, matanya sedikit terpana, dan tatapannya tiba-tiba membeku di suatu tempat. Melihat ini, mata Yao Zong juga melihat ke arah yang sama. Ketika Qin Yichen mengeluarkan tungku pil seukuran tamparan, dia hanya bisa menggerakkan mulutnya. Bicaralah dengannya. Saya ingin meminjamkannya tungku pil. Meskipun sedikit berbeda dengan tripod api hitam setinggi 3 kaki, selalu lebih baik daripada miliknya. Yao Mao mengerutkan kening, berbisik kepada seorang anggota staf. Segera, dengan takjub, anggota staf itu juga datang di bawah platform batu Qin Yichen. Pinjamkan aku tungku pil. Saat mendengar kata-kata yang disampaikan oleh orang itu, Qin Yichen juga sedikit terkejut. Dia tahu pentingnya tungku pil bagi master pemurnian pil, jadi ketika dia mendengar bahwa Yao Mao bersedia meminjamkan tungku pil, dia masih sedikit terkejut. Terima kasih banyak atas kebaikan penatua, tetapi tungku pil saya bekerja dengan baik. Qin Yichen melengkungkan tangannya ke platform tinggi, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Qin Yichen, Yao Mao juga tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Bukankah dia benar-benar berencana menggunakan tungku pilnya sendiri? Saat ini, meskipun tungku pil di tangan Qin Yichen tidak lagi compang camping, semua orang dengan mata yang baik dapat melihat bahwa masih ada sedikit retakan di bagian bawah tungku pil. Letak semacam ini diketahui oleh siapa saja yang memiliki sedikit akal sehat. Tungku pil ini pernah digoreng, dan di atas bagian bawah, saya khawatir tungku pil tidak rusak sejak awal, dan harus diperbaiki lagi. Hanya nyaris mempertahankan bentuk ini.
Tungku pil seukuran telapak tangan seperti itu lebih buruk daripada tungku pil yang digunakan oleh anggota apprentice alkemis di beberapa serikat master pemurnian pil umum. Orang ini yang memasuki babak terakhir farmakope dengan sikap tinggi, benar-benar berencana menggunakan barang ini. Tidak, pria itu juga harus menjadi master pil tingkat surga. Mengapa dia bahkan tidak memiliki tungku pil? Dia hanya orang asing. Master pemurnian pil mana yang pernah Anda bawa bersamanya di tungku pilnya sendiri? Saya khawatir tungku pil yang biasa digunakannya ada di rasnya. Yah. Dia harus sadar akan celahnya. Toh dia tidak bisa masuk 5 besar. Dan itu normal untuk menyerah. Sayangnya, saya juga menantikan penampilannya yang luar biasa di babak ini. Ketika saya melihat tungku pil yang dikeluarkan Qin Yichen, ada tawa rendah di auditorium. Di platform batu lainnya, teks kedokteran dan yang lainnya melontarkan ejekan-ejekan, dan kebanggaan di wajah mereka menjadi lebih kuat. Bagaimana dengan anak ini? Meskipun spirit power sangat kuat, di babak terakhir, apakah dia harus menundukkan kepalanya dengan patuh dan menonton penampilan mereka? Dan di sini, saya khawatir hanya wajah Yao Jie yang tidak memiliki ejekan seperti itu. Ketika Qin Yichen bertarung dengan dan di 10.000 Yao Sheng Yao Shi, yang terakhir menggunakan tungku pil yang kotor ini. Di matanya, Qin Yichen memiliki warna yang agak misterius, yang membuat tungku pil yang dibawa orang dari kelas dewa ini bersamanya. Saya khawatir itu tidak seberat kelihatannya.